Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat pagi. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke pertemuan kedua, yaitu tentang materi puisi rakyat, kita berdoa dulu ya. Ya, adik-adik, sebelum kita belajar, kita harus tahu protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, jaga jarak ya, jaga jarak dan memakai masker adik-adik ya. Jadi materi pada hari ini itu masih berhubungan dengan materi yang kemarin. Adik-adik, Ibu akan memberikan tugas, atau sebelum memberikan tugas, Ibu akan menjelaskan secara mendetail tentang materi ini. Adik-adik, jadi untuk materi ini saya jelaskan dulu. Yang pertama itu tentang pantun. Nah, di sini sudah jelas ya, pantun itu adalah tentang puisi rakyat yang merupakan warisan atau budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Nah, puisi ini berupa puisi syair, gurindam pada pantun unit ini agar tentang puisi rakyat yang berupa pantun ya. Adik-adik, di sini ada contoh pantun. Pantun 1 misalnya, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam mangkuk, ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, ini contoh satu pantun ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah gurindam. Di sini gurindam, contoh gurindam: jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Nah, ini contoh dari gurindam. Yang ketiga adalah syair, yaitu inilah gerangan suatu mada, mengurangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Nah, ini salah satu contoh dalam syair ya. Sekarang tugas yang Ibu berikan kepada kalian itu ada di halaman 169. Coba perhatikan adik-adik di gambar ini atau di dalam kolom ini. Di sini kata berima pada pantun. Dalam kolom di sini, yang kolom pertama adalah kata berima pada larik ganjil, itu 1 dan 3. Yang pertama di sini contoh misalnya kata bayam. Nah, setelah di kolom kedua itu ada kata berima pada larik genap, yaitu 2 dan 4. Misalnya kata ayam. Nah, di sini harus kalian kerjakan itu adalah akhir dari kata. Misalnya di kolom pertama adalah bayam dan yang kolom kedua adalah ayam. Ini yang berima pada larik genap, yaitu 2 dan 4. Coba tolong perhatikan hurufnya ada berapa angkat. 1, 2, 3, 4. Kemudian berima pada larik ganjil itu 1 dan 3. Misalnya yang ganjil ya, ini bayam. Perhatikan di sini ada 5 huruf atau 5 kata. Nah, itu termasuk berima ganjil. Kemudian kata berima pada gurindam, kata berima pada larik 1 itu ada perangai. Kata berima pada larik kedua itu ada ramai. Nah, kata berima pada larik 1 perangai, kemudian kata berima pada larik 2 itu ada ramai. Nah, perhatikan akhiran dari kata atau kalimat atau huruf-huruf yang terakhir itu dengan huruf I. Nah, ini yang harus kalian cari dalam contoh gurindam. Misalnya perangai, kemudian
kata berima pada lari kedua itu ada ramai. Nah, huruf terakhir yang harus kalian perhatikan yaitu perangai dan ramai, berarti huruf vokal I. Tolong diperhatikan. Kemudian kata berima pada syair. Nah, kata berima pada larik 1 misalnya mada. Kata berima pada larik 2, 3, dan 4 itu ada indah, berpindah, sudah. Nah, tolong perhatikan, coba buka kembali syair. Syair di sini misalnya hai muda. Syair perahu di sini ada inilah gerangan suatu mada mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah, ya. Nah, di sini adik-adik coba lihat, di sini ada kata indah. Di sini yang kolom pertama misalnya ada kata mada. Nah, itu kolom pertama. Kemudian kolom kedua di sini ada kata indah, berpindah, kemudian ada kata sudah. Nah, jadi diperhatikan kalimat terakhir, ya. Itu kalimat terakhir huruf vokal H, itu yang disebut dengan larik, ya. Larik pada berima syair, kata berima syair. Jadi itu tolong diperhatikan. Kemudian mencari tugas atau membuat tugas, tolong perhatikan syair, pantun, dan gurindam yang ada pada buku ini. Jadi tolong dipilih mana yang kalian kerjakan tugas ini, ya. Kemudian di sini ada tugas 3, menemukan kata berima sama secara utuh. Perhatikan lagi contoh yang ada di kolom kedua. Yang kolom pertama, benda di sekitar atau buah, tumbuhan, nama kota atau hewan, masakan. Nah, di sini contoh ada rebana, pelana, kata depan bunyi akhir sama secara utuh. Terpana, suasana, terpesona, terhina, terbina. Kemudian kata Sulawesi, solusi, motivasi, prestasi. Nah, ini contoh yang paling kecil. Jadi di sini kalian mencari kata benda di sekitar atau buah, tumbuhan, nama kota, nama hewan atau masakan. Kemudian kata dengan bunyi akhir sama secara utuh. Itu yang harus kalian perhatikan. Lihat di kata terakhir, ya. Misalnya di sini kata benda di sekitar, misalnya kata rebana, pelana, kemudian kata dengan bunyi akhir sama secara utuh, misalnya terpana, suasana, terpesona, terhina, terbina. Itu yang harus kalian perhatikan di akhir huruf, ya. Itu akhir yang sama, di akhir bunyi sama atau secara utuh. Misalnya di sini contoh akhir A, akhir vokal A. Nah, itu yang harus kalian ikuti. Kemudian contoh yang kedua Sulawesi, itu ada solusi, motivasi, prestasi. Nah, kalian harus lihat lagi kalimat yang terakhir, ya, vokal I, ya, vokal I. Contoh ini adalah contoh. Kemudian kata berima akhir sebagian, misalnya benda di sekitar atau buah, tumbuhan, hewan, masakan. Kemudian kata dengan bunyi akhir sama secara utuh, misalnya pisang, pegang, dagang. Nah, di sini juga akhiran huruf atau akhiran bunyi yang sama yang harus kalian lihat. Jadi ini yang kolom yang pertama dan kedua itu contoh. Kemudian tugas kalian itu ada kolom ketiga, 4, 5, dan 6 yang harus kalian kerjakan. Begitu juga yang nomor 4. Di sini nomor 4, lihat saja pisang, ya. Ini nomor 4. Tugas 4 itu kata benda juga seperti tugas yang ada di nomor 3, ya. Nomor 4 ini juga ini terserah di yang kalian cari, misalnya buah, tumbuhan, asalkan kata bunyinya sama, akhir katanya bunyi yang sama, ya. Itu yang Ibu
minta sama kalian untuk tugas ini. Jadi untuk yang pertama dan yang ketiga, keempat ini harus kalian cari nama buah di sekitar lingkungan kalian. Kemudian kalian cari dengan bunyi yang sama, ya. Misalnya buah pisang, kemudian kata dengan bunyi akhir sama, misalnya secara utuh, pegang, dagang, ya. Itu. Jadi itu kolom pertama itu adalah contoh. Kemudian tugas kalian itu ada baris yang kolom kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam untuk nomor 4. Kemudian nomor 3 itu tugas yang ketiga, 4, 5, dan 6. Adik-adik, tolong dipahami ya, baik-baik. Kalau mengerjakan tugas, tolong lihat contoh caranya kerja, lihat contoh tapi tidak diikuti. Itu hanya sebagai contoh, kalian cari kata-kata yang lain, adik-adik. Ya, adik-adik, insya Allah kalian paham dengan penjelasan saya pada pagi hari ini dengan tugas yang saya berikan untuk pertemuan kedua. Adik-adik, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas penjelasan saya pada hari ini. Makasih. Kemudian kita lanjut pada tugas yang kelima. Ini tugas yang kelima adalah membandingkan pantun, syair, dan gurindam. Nah, di sini kalian mencari perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Setelah membaca beberapa contoh puisi rakyat di atas, kamu menggali informasi yang lebih banyak lagi tentang puisi rakyat dan berbagai sumber setelah itu. Jadi di sini kalian harus mencari persamaan pantun. Misalnya pantun seperti apa, perbedaan antara pantun, gurindam, dan syair. Kemudian persamaan pantun, syair, dan gurindam, ya. Ini yang harus kalian isi di dalam kolom-kolom, ya. Jadi ini harus kalian isi secara baik-baik, ya. Untuk melihat jawaban ini, kalian nanti saya kirim buku lewat WA atau lewat WA grup. Jadi untuk tugas yang kelima sambungan dari yang nomor 3, 4, dan 5. Ini tugas yang terakhir. Jadi membandingkan pantun, syair, dan gurindam. Nah, tugas ini harus kalian lihat di buku cetak. Nanti saya jabrik atau saya kirim lewat WA grup. Oke, terima kasih ya anak-anak. Selamat belajar. Dan jangan lupa tugas kirim lewat WA masing-masing. Hari ini juga saya tunggu. Kemudian jangan lupa daftar hadir lewat YouTube ini. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bagaimana Pak kirim itu? Sudah. Sudah kan, so tutup ini? Tutup. Mana? Baru selesai yang tadi toh? Saya tidak hafal ini nomor. Mana dirimu akun YouTube? Oh iya nih. Tidak, nama saya tidak. Dia mau tak simpan di sini dia ibu. Kalau